Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini masih dalam kondisi ngecamp bersama anak-anak pada training ini. Izinkan Bro untuk menjawab pertanyaan, berapakah harga jarak pemupukan dolomit dan pemupukan NPK yang baik? Bahwa pemberian NPK yang direkomendasikan untuk tanaman yang belum menghasilkan adalah 12 12 17 2 plus trace elemen. Kemudian untuk yang sudah panen adalah 13 8 27 4 plus 0,5 boron atau 0,65 boron. Akan tetapi memang secara prinsip bahwa NPK ini belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan 4 unsur hara makronya. Baik itu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, atau apalagi untuk unsur hara mikronya, terutama boron itu sendiri atau boron plus Cu untuk tanaman gambut, untuk tanaman di lahan gambut. Oleh sebab itu sahabat berondol, pertanyaannya adalah berapa hari? Pemberian dolomit pada dasarnya ada dua gugus yang ingin kita berikan, yaitu adalah bagaimana dolomit ini memberikan, satu adalah menaikkan pH dengan kadar CaO yang 30% itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memberikan unsur hara magnesium untuk melengkapi dari NPK yang ada. 12, 12, 17, 2 yang artinya adalah 2% magnesium oksida dan 13, 8, 27, 4 yang artinya 4% magnesium oksida. 4% dan 2% ini ketika digunakan dengan jumlah yang cukup banyak pun tidak mampu mencukupi secara keseluruhan. Hal ini akan terbukti ketika kita menggunakan pupuk ini sebagai pupuk utama untuk tanaman kelapa sawit kita. Terkadang pada usia-usia tertentu akan muncul defisiensi magnesium. Karena kita tahu sendiri bahwa magnesium adalah pupuk unsur hara nomor 3 dengan volume terbanyak setelah kalium, nitrogen, baru magnesiumnya. Ketika kita tidak cukup, maka akan memberikan dampak pada kondisi belang daun karena kekurangan magnesium. Baik belang daun pada tanaman yang tua ataupun pelepah yang menguning fatal pada pelepah paling tua di bagian bawahnya. Ketika memberikan dolomit ini dengan tujuan dua hal tadi, maka pertanyaannya apakah bisa dicampur? Jangan dicampur. Dolomit dan NPK lebih bagus tidak digunakan untuk dicampur. Ketika digunakan dicampur, maka yang kalah pertama kali adalah penguapan atau volatilisasi nitrogen menjadi amoniak. Hal ini akan sangat merugikan kita sebagai petani kelapa sawit ketika menggunakan NPK dan dolomit untuk dicampur. Karena bahwa sekali lagi dengan kondisi pH yang naik walaupun hanya 30% CaO ini sendiri, nitrogen akan berubah menjadi amoniak, kita akan memupuk langit. Sehingga sangat tidak direkomendasikan untuk dicampur. Pertanyaannya berapa lama pemberian yang terbaik Pak Pendi? Jawabannya adalah balik lagi 2 minggu sampai 1 bulan adalah kondisi yang terbaik. Kalau saya berprinsip tetap 1 bulan adalah sebuah jeda yang terbaik untuk antara dolomit dan NPK. Ketika dengan adanya dolomit, pemberian untuk menaikkan pH tanah sehingga unsur hara yang nanti akan rilis menjadi ion, misalnya menjadi nitrat atau menjadi H2PO4 atau HPO4, itu akan mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Ketika pH-nya drop, ya unsur hara tidak akan mudah diserap. Tapi dengan memberikan dolomit yang memberikan memberikan ruang untuk bereaksi dulu selama 1 bulan akan jauh lebih baik penyerapan unsur hara ketika nanti NPK 12-12 untuk TBM dan 13-8 untuk tanaman yang sudah menghasilkan, itu akan mudah diserap. Nah, pertanyaan mungkin akan muncul di benak sahabat berondol, Pak Pendi, kalau memang ketika memang kita memberikan NPK, apakah NPK itu akan rilis semuanya? Jawabannya adalah tidak. Rilis secara berkala. Bahwa NPK 13-8 atau 12-12-17-2 adalah didesain dengan menggunakan media pengikat adalah tanah liat atau clay. Ketika dia menggunakan clay sebagai bahan pengikatnya, maka tidak akan mungkin larut 100%. Karena bahan dasarnya adalah tanah liat. Ketika sahabat berondol menggunakan 16-16, maka dia mungkin akan larut 100%. Tapi kalau 13-8 atau 12-12 yang rata-rata berwarna kecoklatan yang membawa bahan pembawa liat, karena tadi ada juga yang bertanya, Pak Pendi, apakah ini pupuk palsu NPK 12-12-17-2 ataupun 13-8 yang saya gunakan? Ketika dikocok dengan menggunakan air mineral seperti ini kok ada endapannya? Selama dia tanah liat tetap akan ada endapannya. Karena balik lagi tidak akan mungkin larut 100%. Di sisi lain sahabat berondol, penggunaan NPK ini sangat tergantung umurnya. Ketika sahabat berondol bertanya, Pak Pendi, berapa sih dosisnya, berapa bla 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 dosisnya, sekali lagi ada dosis rekomendasi. Bagi sahabat-sahabat berondol yang belum punya dosis pupuknya, silahkan WA saya, nanti akan saya kasih tabelnya. Walaupun terkadang numpuk nunggu 1 hari Pak Pendi,
tapi tetap akan menjadi rekomendasi pencarian. Dengan sela-sela kesibukan saya tetap akan saya berikan sebuah tabel rekomendasi yang dari PPKS yang bisa menjadi acuan dasar. Perbedaan dasar yang paling mencolok adalah ketika kita di tanaman belum menghasilkan, maka pola pemupukannya adalah dengan menggunakan pola pemupukan per bulan atau satuan bulan. 1 bulan setelah tanam, 3 bulan setelah tanam, yang mana bahwa 3 bulan, 5 bulan, 8 bulan, dan 12 bulan setelah tanam adalah semuanya diberikan pada bulan yang sama. Dolomit, rock fosfat, urea, KCL ketika kita menggunakan pupuk tunggal ataupun NPK ditambah dengan dolomit sama-sama masuk ke dalam 1 bulan dalam bulan yang sama. Misalnya pada 3 bulan dolomit sama NPK masuk bareng-bareng. Bagaimana mengkombinasikan? Tetap harus ada jedanya. Minggu pertama pada bulan ketiga adalah menggunakan dolomit. Minggu keempat atau 3 atau keempat baru kita masukkan 12, 12, 17, 2 untuk tanaman yang belum menghasilkan. Seperti itu. Sehingga jangan sampai pemupukan yang kita lakukan ujung-ujungnya akan sia-sia, akan berlagi banyak banyak menguap. Pertanyaannya Pak Pendi loh, diikat oleh liat kok masa menguap. Oke. NPK dengan bahan pengikat liat ini adalah memiliki kemampuan rilis yang masing-masing unsur haranya adalah sangat tergantung. Pertama kali keluar pasti akan nitrogen dulu. Ketika 12, 12, 17, 2 atau 13, 8 dipegang begini saja dan dibiarkan bereaksi dengan uap air di udara, maka dia akan basah. Sehingga inilah membuktikan bahwa dengan kondisi nitrogen di atas 10% bagi NPK itu sendiri, dia akan rilis. Dia akan rilis, begitu dipegang, maka dia akan basah. Lah, ketika dia basah dan rilis ini, ketemu dengan kenaikan pH dari dolomit yang kita berikan, inilah yang akan merubah yang harusnya menjadi nitrat yang bisa diserap oleh tanaman, malah justru menjadi amoniak yang menguap bersama dengan uap air. Artinya, kalau kita kalau kita seibaratkan adalah dengan seperti kita memupuk langit. Oleh sebab itu sahabat Brol semuanya tetap harus dikasih jeda. Maka benang merah yang ingin saya sampaikan di sore hari yang berbahagia ini adalah bahwa ketika kita menggunakan dolomit dan NPK, maka jangan pernah dicampur untuk mengurangi faktor volatilisasi atau penguapan nitrogen. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan sebuah kesempatan terbaik unsur hara yang lepas dari NPK ini menjadi unsur hara yang mudah diserap dengan cara menaikkan pH tanah dengan penambahan dolomit walaupun hanya 30% CaO yang ada terkandung di dalam dolomit itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi saya dan semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa gunakan pupuk yang original, karena beberapa kasus yang ada kita sudah sudah pakai NPK ternyata kok tidak bereaksi, ternyata NPK-nya palsu, dan nanti kita akan bahas sewaktu-waktu di live bersama The Brondol. Terima kasih, salam sehat buat kita semuanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.